Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi ataupun Maulud Nabi. Sebenarnya mana yang tepat? Kalau kita melihat dari istilah santri, maulud ataupun maulid itu beda-beda artinya. Kalau maulid itu kalau kita tafsirkan adalah menjadi tepatnya masuk dalam isim makan ataupun isim zaman. Itu kita pilih itu kalaupun maulid. Tetapi kalau kita menyampaikan atau mengatakan maulud, maka itu adalah masuk dalam isim maf'ul atau jabang bayinya atau yang dilahirkan, artinya begitu. Jadi tadi kalau maulid itu bisa isim makan atau isim zaman. Jadi waktu kelahiran Nabi ataupun tempat kelahiran Nabi. Tetapi kalau maulud adalah jabang bayinya, itu seperti itu. Lalu yang menjadi masalah kita adalah kita mari mencoba membahas tentang ini sebenarnya masuk kategori sesat atau tidak bagi mereka yang merayakan atau memperingati hari kelahiran Nabi atau hari Maulud Nabi, hari Maulud Nabi. Saya berpikir atau saya mencermati bahwa terkait dengan hari Maulid Nabi ataupun Maulud Nabi itu tidak mudah dicap atau dikatakan sebagai orang yang sesat ataupun bid'ah. Karena begini, ini terkait dengan hari kelahiran Nabi ini, wajar saja kalau seumpamanya ada umatnya yang merasa berterima kasih atau bergembira atas kedatangannya atau kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi masalah barangkali begini. Nabi dulu kok tidak rayakan hari kelahirannya? Ya tak pikir memang benar Nabi tidak. Tapi tak pikir dengan adanya Nabi Muhammad berpuasa hari Senin itu aja sudah cukup menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita bahwa Nabi sendiri sudah merayakan hari kelahirannya. Kenapa umat tidak boleh? Gitu, seperti itu. Umatnya tidak boleh, itu kan tidak masuk akal gitu, seperti itu. Seperti hadis Nabi yang terdapat dalam beberapa kitab, ada yang bunyinya fihi yaumu wulitu wa fihi yauma unsila alayya. Jadi hadis tentang fihi yauma wulitu wa fihi yauma unzila alayya itu adalah terkait bagaimana Nabi dilahirkan pada waktu itu, kemudian bagaimana Nabi menerima wahyu pada hari Senin juga, seperti itu. Kalau melihat pada hari itu seperti itu. Lalu
Kenapa sih umatnya tidak boleh merasa bergembira, merasa senang, merasa bahagia atas adanya kelahiran Nabi? Padahal Allah sendiri sudah memuji tentang eh, tentang status Nabi itu sendiri, tentang keberadaan Nabi itu sendiri. Pertama adalah kalau dari lihat apa yang tertera dalam beberapa kitab, itu ada seperti hadis kursi yang menyampaikan fihi yaumu wulitu wa fihi yauma unsila alayya. Jadi hadis tentang fihi yauma wulitu wa fihi yauma unsila alayya itu adalah terkait bagaimana Nabi dilahirkan, pada waktu itu, kemudian bagaimana Nabi menerima wahyu pada hari Senin juga, seperti itu. Kalau melihat pada hari itu seperti itu. Lalu kenapa sih umatnya tidak boleh merasa bergembira, merasa senang, merasa bahagia atas adanya kelahiran Nabi? Padahal Allah sendiri sudah memuji tentang status Nabi itu sendiri, tentang keberadaan Nabi itu sendiri. Pertama adalah kalau dari lihat apa yang tertera dalam beberapa kitab, itu ada seperti hadis kursi yang laula kalolaku ma khalaqtu amlak. Itu artinya bahwa andai kan bukan karena andai kan bukan karena status kepribadian Nabi itu yang begitu mulia, yang begitu baik, maka kalau dilihat dari hadis kursi ini, Allah tidak akan menciptakan apapun alam ini kalau tidak karena adanya kepribadian Nabi begitu baik, yang begitu bagus, yang begitu mulia, seperti itu. Itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian Allah juga sudah memuji tentang keberadaan Nabi, gitu. Barangkali dari ayat ini Allah sudah memberikan semacam isyarah perintah agar umatnya untuk merasa bergembira atas kelahiran Nabi, seperti dalam ayat surat Yunus ayat 58, yaitu berbunyi kul bifadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairul mimma yajmaun, yang artinya itu dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini menunjukkan, memberikan isyarat kepada kita bahwa kalau kita bisa mengambil kesimpulan, saya kira ini adalah adanya kita hendaknya bergembira atas kelahirannya Nabi, seperti itu. Itu yang perlu, yang saya simpulkan seperti itu. Kemudian di sisi lain juga, kenapa sih juga pada saat itu kalau memang Nabi itu betul-betul memerintahkan atau memberikan isyarat kepada kita bahwa kita juga sebagai umatnya sebaiknya memperingati atau merayakan hari kelahiran Nabi, kenapa tidak melakukannya Nabi Muhammad? Ya karena waktu itu memang pada saat zaman Nabi keadaan berbeda, gitu loh. Keadaan zaman memang waktu itu memang berbeda.
dengan zaman sekarang. Kita berkonotasinya, pikiran kita berkonotasinya jangan seperti diibaratkan seperti sekarang, yang serba sekarang itu mungkin beda. Sekarang itu sudah berubah, dari mulai teknologinya, dari mulai keadaan alamnya, dari mulai kemakmuran masyarakatnya. Tetapi pada saat zaman Nabi itu sangat jauh primitif dibandingkan sekarang. Seperti itu. Nabi aja eh, ketika mau puasa hari Senin ataupun hari Kamis itu pernah suatu saat, kalau kita baca dalam riwayat, pernah bertanya kepada Aisyah, ada makan enggak untuk sarapan hari ini? Terus kemudian dijawab oleh Aisyah, jawabnya adalah tidak ada ya Rasul. Maka pada saat itu langsung Nabi menjawab bahwa kalau begitu saya puasa. Itu artinya zaman saat itu pada zaman saat itu berarti keadaan memang tidak mungkin untuk berlimpahnya makanan sehingga Nabi berpuasa itu. Kemudian saat itu satu sisi. Yang kedua adalah pada saat itu Nabi bersibuk berdakwah sehingga tidak memungkinkan adanya perayaan hari raya kelahirannya begitu meriah, yang begitu gagah gempita, tidak. Karena memang sibuk Nabi berdakwah. Pada saat itu aja banyak musuh-musuhnya, orang-orang Quraisy, kafir dan sebagainya. Itu tidak mungkin lah untuk merayakan hari raya. Itu yang kedua. Yang ketiga, umat Islam waktu itu masih sedikit, tidak terlalu banyak, sehingga kalau ada istilah merayakan hari raya kelahirannya itu tidak pas gitu loh, seperti itu. Kemudian satu sisi itu juga Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran bahwa sepertinya memang Allah memberikan sebuah takdir atau ketetapan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang betul-betul dispesialkan sebagai Nabi yang memang mengatur, sebagai Nabi yang terakhir yang memang spesial gitu, seperti itu, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Seperti itu di surat Al-Qalam ayat 4, ia berbunyi wa innaka la'ala hulukin adim. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul mempunyai akhlak yang tinggi, yang bagus. Itu di surat Al-Qalam ayat 4. Itu menunjukkan bahwa ini pernyataan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, memuji bahwa Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang bagus. Seperti itu. Jadi wajar saya pikir kalau umatnya itu betul-betul bergembira atas adanya Nabi Muhammad seperti itu. Belum ada juga ayat lain yang betul-betul Allah betul-betul memuji Nabi Muhammad. Seperti Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini menunjukkan bahwa Allah memuji Nabi Muhammad, bahwa telah betul-betul ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, yang bagus. Maka jika kamu semuanya adalah mengharapkan ridho Allah, maka ingatlah Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri memuji Nabi Muhammad seperti itu. Itu merupakan sebuah isyarat bahwa kalau Allah saja memuji Nabi Muhammad, kenapa kita tidak boleh?
seperti yang terjadi pada saat kita Maulid Nabi, dengan salah satunya adalah membacakan ayat-ayat atau Quran di Al-Barjanji seperti itu. Tuh. Nah begini, dalam Al-Barjanji itu seperti apa yang diriwayatkan oleh itu Al-Janji itu yang diriwayatkan dalam kitab Taurat, seperti Anta Samsun Anta Badrun adalah itu adalah merupakan ayat Al-Barjanji yang menyampaikan adalah al-khabar seperti itu. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau umpamanya ada acara Maulid Nabi, kemudian umatnya Nabi Muhammad itu merasa bergembira, bersenang-senang, tetapi tidak melampaui batas, tidak melanggar aturan, begitu. Yang maksud dikatakan sesat itu adalah barangkali, atau bidah itu barangkali adalah yang melanggar aturan Islam, pokok-pokok Islam, seperti umpamanya ya melanggar itu yang namanya pertama adalah dasar-dasar Islam itu kan seperti satu adalah syahadat kepada Allah, itu yang dikatakan oleh Nabi kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, karena yang namanya bid'ah itu adalah memang sesuatu yang baru. Yang dikatakan sesuatu yang baru adalah sesuatu yang memang melanggar dari dasar-dasar Islam. Kalau sifatnya mungkin barangkali Maulid Nabi adalah merupakan furu'iyah atau cabang-cabangnya, bukan dasar dari Islam. Jadi dasar Islam itu seperti salah satunya syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji. Jadi yang dikatakan sesat itu adalah yang melanggar dari 5 rukun pokok Islam itu. Kalau ada tambahan. Kemudian yang dikatakan sesat juga adalah yang sudah tertera dalam nas Nabi, dalam nas Al-Quran atau hadis Nabi, yang dikatakan barangkali mungkin minum khamr atau berzina atau apa, itu sudah sesat. Kalau ada orang yang melanggar sudah tertera dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Yang tidak tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu barangkali merupakan sebuah furu'iyah seperti itu. Bukankah bahwa dalam hadis Nabi sudah disebutkan bahwa kita itu adalah kita diperintahkan untuk berijtihad, seperti apa yang disampaikan oleh hadis Nabi yang berbunyi an Umar bin As annahu sami Rasulullah SAW yaqulu idza hakamal hakimu fajtahad fa sabab fala innahu ajrani wa idza hakama fajtahad sumahato falahu ajrun wahidun. Itu artinya bahwa jika memang Maulid Nabi adalah merupakan sebuah permasalahan apakah boleh atau tidak, sunnah atau tidak, dan ini merupakan sebuah bagian dari hukum, maka saya pikir adalah ini masuk dalam ranah ijtihad. Istilahnya para ulama, boleh atau tidaknya, seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan, bahwa Maulid Nabi adalah merupakan sebuah bagian dari kesunahan dan kebolehan, dan tidak merupakan sesuatu yang sesat. Itu adalah dari uraian saya, pengertian saya yang menyatakan bahwa Maulid Nabi bukan sesuatu yang sesat. Tetapi kalau umpamanya panjenengan yang merasa katakan mempunyai pengertian adalah sesat, itu perlu saya pikir perlu mendalami lagi lah apa-apa yang ada dalam hadis Nabi, dalam kitab para ulama, khususnya dalam Al-Quran juga. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.